Saat ini saya ada di Bukit Sibebea, tepatnya persis di depan patung Yesus Kristus Sang Penyelamat Sibebea. Nah, tahun 2024 yang lalu, patung Sibebea atau Bukit Sibebea ini dikunjungi lebih dari 800.000 orang wisatawan dari seluruh dunia. Nah, ada kenaikan 50% dari 2023 yang lalu, yaitu sekitar 400.000 orang. Bahkan Sibebea ini, Bukit Sibebea ini adalah lokasi yang tertinggi dikunjungi wisatawan dari seluruh wisatawan yang datang ke Samosir, sekitar 1.700.000 orang. Nah, di balik keindahan Sibebea ini ternyata dipenuhi oleh bunga-bunga yang luar biasa, bunga-bunga yang sangat banyak dan jenisnya juga banyak dan sangat indah, menjadi Instagramable oleh para pengunjung, oleh para wisatawan. Dan salah satu tokoh yang pernah mengunjungi ini yaitu Eporus Robin Putar-Putar mengatakan bahwa kebersihan Sibebea sudah setara dengan Singapura. Luar biasa. Nah, di balik banyaknya bunga yang ada di Sibebea ini, ternyata bunga-bunga ini bertumbuh bukan dengan kimia atau pupuk kimia, tetapi pupuk organik, pupuk yang merupakan fermentasi dari enceng gondok yang dicacah sedemikian rupa dan dilakukan pengolahan. Nah, untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan pupuk organik dari enceng gondok yang dilakukan oleh Sibebea untuk semua tanaman yang ada di sini, langsung saja kita saksikan liputannya. Bagaimana Sibebea melakukan pola pembuatan pupuk organik dari enceng gondok melalui fermentasi? Kita akan tanyakan langsung kepada petugas daripada Sibebea yang khusus untuk melakukan pembuatan pupuk organik ini. Langsung saja, Ora Samang, boleh kami tahu nih, Mang, mungkin netizen perlu tahu nih, bagaimana sih yang dilakukan oleh teman-teman dari petugas dari Sibebea untuk melakukan pembuatan pupuk organik ini dari enceng gondok? Ya, pertama-tama kami mengambil enceng gondok, iya, yang dimuat di tongkang ini, iya, ya. Baru kami sudah penuh, baru kami bongkar sini, iya. Selesai kami bongkar, Pak, baru kami melakukan penggilingan, Pak. Iya. Sesudah selesai penggilingan, iya, kami melakukan pelangsiran atau sekaligus melakukan fermentasi, Pak. Fermentasi. Iya. Nah, fermentasi ini apa saja isinya? Yang dicampur dengan E4 namanya, Pak. Enceng gondok dicampur dengan E4. Iya. Apa itu? Dan glukosa, Kak. E4 dan glukosa. Iya. Dan selama 1 bulan kami fermentasi, Pak. Iya. Setelah 1 bulan kompos siap dipakai, Pak. 1 bulan siap dipakai. Iya. Nah, ada berapa kilogram? Ada berapa kilogram ton enceng gondok sekali fermentasi seperti itu? Kurang lebih 1 ton, Pak. 1 ton? Iya. Kurang lebih 1 ton, dikumpulkanlah ini, dimasukkanlah E4 dan glukosa, kemudian campur lagi ada ya cuman itu aja. Garam dan gula? Enggak, Pak. Tidak? Iya, gula namanya, Pak. Glukosa itu namanya iya, gula, oke. Iya, Nah, cuman itu saja ya? Iya, Pak. Oke, itulah menjadi pupuk. Iya, Pak. Nah, setelah 1 bulan sudah bisa langsung digunakan untuk menjadi pupuk atau perlu menunggu lagi? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah siap ditabur, Pak. Iya. Nah, untuk 1 ton yang enceng gondok ini, berapa kilo lah yang dihasilkan bisa menjadi pupuk itu? Ya, kurang lebih setengahnya lah, Pak. Setengahnya? Iya. Bisa dapat 500 kilo? Bisa, Pak. Oh iya ya? Bisa. Dari 1 ton yang dikumpulkan Iya, ini? bisa, Pak. Nah, dari 500 kilo ini untuk berapa luas area yang bisa digunakan? Ya, kalau masalah itu, Pak, tergantung pemakaian yang menggunakan, Pak. Menggunakan ya? Iya. Oke. Nah, apakah perlu tambahan pupuk lain untuk apa? Untuk pupuk organik ini? Sebenarnya sih, Pak, bisa ditambah.
Tapi kayak mana lah Pak ya, ini kan namanya pupuk organik. Iya. Jadi kalau organik itu Pak sudah mengandung semua Pak, karena kita menggunakan E4-nya Pak. E4 ya? Iya Pak. Baik. Nah, pupuk yang dilakukan atau difermentasi dan jadi pupuk ini, jadi pupuk organik ini digunakan untuk tanaman, untuk apa di CBBA ini? Untuk semua tanaman di CBBA lah Pak, untuk bunga, tanaman pohon, buah-buahan. Iya. Oh, buah-buahan. Berarti Iya. semua tanaman-tanaman yang tampak indah di CBBA ini adalah hasil daripada pupuk ini juga ya? Iya, iya Pak. Baik, baik, baik. Dengan menggunakan kapal tongkang berukuran kecil, petugas pengolahan pupuk kompos CBABA mengarungi Danau Toba untuk mengambil enceng gondok yang banyak tumbuh di sekitar pantai Desa Harian sampai Janji Martahan Kecamatan Harian. Tanpa kenal lelah dan tidak peduli teriknya matahari, petugas CBABA ini dengan sigap memasukkan enceng gondok ke kapal tongkang yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos organik. Sesudah dirasa cukup, enceng gondok yang telah dikumpulkan dibawa ke pengolahan enceng gondok CBABA yang kemudian diturunkan ke lokasi mesin untuk dicacah serta dilakukan fermentasi dan proses lainnya. Setelah diturunkan dari kapal tongkang, enceng gondok yang dikumpulkan kemudian dimasukkan ke mesin pencacah sebagai tahap awal guna memudahkan dilakukannya proses fermentasi. Enceng gondok yang telah dicacah oleh mesin pencacah kemudian dikumpulkan dalam satu gundukan sembari mengurangi kandungan air di dalam enceng gondok yang telah dicacah tersebut. Baik, Mas Sombing, tadi barusan selesai mengambil enceng gondok dan juga ada proses pencacahan. Ya. Nah, kami melihat ada enceng gondok ini dalam bentuk apa nih? Ini yang sudah dicacah. Ini sudah dicacah. Nanti kita tinggal diantar lagi ke sana, disortir lagi, Sortir, ya. Baru nanti sekalian ke fermentasi. Fermentasinya di sini atau di tempat luar, lain? Di luar, ya? Pak, di luar. Di luar nanti tempat pemberian apa itu ya? M4 sama gula merah. M4 sampai gula merah. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung ke tempat fermentasinya ya. Oke, boleh Pak. Ya, silakan. Nah, ini dalam bentuk apa? Udah dicacah dan Sudah fermentasi dicacah, ya. fermentasi. Dan untuk perbandingannya kita memakai 2 botol M4 dan 2 kilo gula. Oh, gula Gula merah. gula merah ya? Ya. Oh, itu kenapa harus dicampurkan itu supaya? Supaya cepat proses fermentasinya, Pak. Oh, cepat proses fermentasinya. Nah, ini sudah berapa lama? Ini baru kemarin 2 hari lah, 2 hari di Baru 2 hari ya. pencampuran dengan Nah. fermentasi. Saya lihat ada banyak tumpukan nih. Yang Ya. sudah selesai boleh kita lihat, Pak? Boleh, Pak. Ya. Nah, ini yang sudah berapa lama nih? Ini 1 bulan, Pak. Sudah 1 bulan. Siap dipakai untuk dijadikan Oh, bumbu butinya seperti ini ya? Ya.
Ini apakah ada campuran lagi lain sebelum dicampurkan ke bunga atau tanaman? Nggak ada lagi Pak, cuman paling di atas nanti disatukan lagi dengan tanahnya Pak. Oh, jadi dia tinggal hanya menyebarkan aja ya? Iya. Menyebarkan sekitar Tanaman itu ya? Iya. Nah, kalau begini kan ada 500 kilo nih kira-kira ya? Iya Pak. Nah ini bisa berapa luas area yang dicakup untuk pupuk ini? Itu tergantung apanya Pak, tanamannya. Misalnya kalau dia banyak, kita hampir setengah, 100 kilo. 100 kilo ya. Boleh tahu nih Pak Saragi, mana pupuk organik yang tadi hasil semayan tadi, yang sudah disampaikan sebulan dan kerja di pupuk organik, sudah dicampurkan di mana? Boleh ditunjukkan nggak kira-kira? Inilah Pak. Apa dia Pak? Pupuk ya? Iya Pak. Oh, Jadi gua inilah pupuk organik tadi ya? Iya Pak. Ya. Udah ditabur dia sama bunga ini Pak. Bunga ini ya. Nah, inilah pupuk organik yang telah dilakukan berasal dari ejeng gondok yang difermentasi sedemikian rupa sampai 1 bulan dan ditaburkan di seluruh bunga-bunga yang ada di sini. Dan si BA-BA ini memberikan andil dalam pelestarian lingkungan, tidak memakai pupuk kimia tetapi memakai pupuk organik, sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di sini benar-benar melihat alami green yang sesungguhnya ketika melakukan kunjungan ke patung Tuhan Yesus. Demikian tadi tayang kita terkait tentang bagaimana CBA melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan cara membuat pupuk organik melalui eceng gondok, sehingga menjadi pupuk utama dalam melakukan atau menanam pohon dan bunga-bunga yang ada di sekitaran CBA ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Samosir untuk terus melakukan pelestarian terhadap lingkungan dan memastikan bahwa semua tanah atau wilayah di Kabupaten Samosir ini dihijaukan dengan tanaman-tanaman yang melestarikan lingkungan. Saya Fernando Stangan, Kirim Berita TV, Horas. Sepanjang mata memandang, terlihat tanaman berbuah tumbuh lebat dan bunga subur dan cantik berwarna karena pupuk kompos organik yang dikembangkan oleh Yayasan Jadilah Terang Danau Toba selaku pengelola patung Yesus Sang Penyelamat di Bukit Sibea-Bea. Hal ini merupakan bukti kecintaan inovator Bukit Sibea-Bea terhadap pelestarian lingkungan dan Danau Toba.